Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal bongkar sesuatu yang menarik banget, yaitu soal perangkat lunak tak kasat mata yang sebetulnya menjalankan hidup kita. Anggap aja ini sistem operasi di kepala kita yang nentuin cara kita melihat dunia, seringkali tanpa kita sadar sama sekali. Coba deh ingat-ingat, pernah nggak Anda ngerasa kok hidup gini-gini aja ya? Kayak jalan di tempat, nggak maju-maju. Dan ujung-ujungnya yang disalahin ya keadaan, nasib, atau orang lain. Udah coba macam-macam cara, tapi kok kayaknya mentok lagi. Nah, gimana kalau saya bilang perasaan mandek itu sebetulnya bukan sebuah fakta, tapi itu cuma cerminan dari sebuah paradigma yang ya mungkin udah waktunya buat di-upgrade. Penasaran kan apa itu paradigma? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita masuk bagian pertama. Sistem operasi tersembunyi di otak Anda. Kita bakal pakai analogi ini terus, biar gampang nangkep konsep intinya. Jadi, apa sih sebenarnya paradigma itu? Gini, ini tuh bukan sekedar opini atau pendapat biasa ya, jauh lebih dalam dari itu. Secara definisi, paradigma itu kerangka berpikir super dasar yang membentuk cara Anda melihat realitas. Dialah yang menentukan mana yang Anda anggap benar dan mana yang masuk akal. Ini fondasinya. Biar lebih kebayang lagi bedanya, coba pikirin deh komputer atau HP Anda. Paradigma itu ibarat sistem operasinya, kayak Android atau iOS, sementara opini-opini kita itu cuma aplikasi yang jalan di atasnya. Sistem operasi kan yang nentuin aplikasi apa aja yang bisa jalan dan gimana cara jalannya. Nah, paradigma juga gitu. Dia jadi dasar buat semua pemikiran kita. Terus ciri-cirinya gimana? Nah, ini yang bikin dia berbahaya sekaligus kuat. Dia itu bekerja di alam bawah sadar, jadi kita sering nggak tahu lagi pakai paradigma yang mana. Dia diam-diam mengarahkan semua keputusan kita. Dan karena rasanya normal banget, kayak udah dari sananya begitu, jadi susah banget diubah. Makanya, dia bisa jadi alat yang super canggih, tapi di sisi lain bisa juga jadi penjara buat pikiran kita sendiri. Lanjut ke bagian kedua, sekarang kita akan bedah lebih dalam gimana sih si paradigma ini bekerja di dalam proses berpikir kita sehari-hari. Jadi prosesnya itu ada 3 lapis. Bayangin aja kayak kue lapis. Lapisan paling atas itu fakta, ya, apa yang terjadi secara objektif. Di bawahnya lapisan kedua ada interpretasi, yaitu makna yang kita kasih ke fakta tadi. Nah, lapisan paling bawah, paling dalam, itulah paradigma. Dia adalah alasan kenapa kita milih satu interpretasi tertentu dan bukan interpretasi lain yang juga mungkin. Contoh simpelnya gini deh, faktanya ada teman lewat depan Anda, tapi dia nggak nyapa. Nah, otak kita langsung kerjakan. Interpretasi A bisa jadi, wah sombong banget sih dia. Tapi ada juga interpretasi B, mungkin dia lagi banyak pikiran, lagi pusing. Nah, yang bikin Anda secara otomatis lebih condong ke A atau B, itulah kerjaan si paradigma. Dan ternyata, sistem operasi ini nggak cuma ada satu jenis loh, ada macam-macam. Yuk kita lihat di bagian ketiga, 4 cara melihat dunia. Ini nunjukin betapa beda-bedanya kerangka berpikir kita semua. Setidaknya ada 4 paradigma utama yang umum. Pertama, positivisme. Ini tipikal yang percaya sama data. Kalau nggak bisa diukur, nggak valid. Kedua, interpretif. Buat mereka, makna di balik fakta itu yang paling penting. Ketiga, kritis. Mereka selalu nanya, oke, sistem ini nguntungin siapa? Dan terakhir, konstruktivisme, yang percaya kalau kebenaran itu relatif, tergantung siapa yang lihat. Beda banget kan cara pandangnya? Nah, ini dia bagian yang paling kita tunggu-tunggu. Bagian keempat, cara menggeser realitas Anda. Karena logikanya kalau paradigma itu bisa kita pahami, berarti harusnya bisa kita ubah juga kan? Istilah kerennya itu paradigm shift atau pergeseran paradigma. Ini bukan sekadar update kecil-kecilan ya. Ini tuh sebuah lompatan revolusioner dalam cara kita berpikir. Biasanya terjadi pas cara pandang kita yang lama udah nggak relevan lagi. Udah nggak bisa ngejelasin realitas yang kita hadapi. Contoh paling klasiknya ya ini. Dulu, ribuan tahun, paradigma manusia adalah matahari itu muterin bumi. Itu dianggap fakta yang nggak bisa diganggu-gugat. Terus, paradigmanya geser dan boom! Sekarang kita tahu kalau justru bumilah yang mengelilingi matahari. Satu pergeseran ini mengubah total cara kita memandang alam semesta. Nah, ini nyambung lagi nih ke kehidupan kita. Bahayanya adalah ketika kita kejebak dalam paradigma yang salah yang membatasi diri kita sendiri. Keyakinan-keyakinan kayak, saya emang nggak bakat di bidang itu. Atau orang sukses itu cuma hoki. Atau yang paling parah, saya ya begini nggak bisa berubah. Itu semua sering kita anggap sebagai fakta. Padahal itu cuma sistem operasi usang yang lagi jalan di kepala kita. Jadi, gimana cara upgrade-nya? Ada 4 langkah praktis yang bisa kita coba. 1. Yang paling penting, sadari dulu. Keluar dari mode autopilot.
2. Mulai pertanyakan keyakinan-keyakinan itu. Tunggu dulu, ini beneran absolut atau cuma kebiasaan mikir aja? 3. Cari perspektif baru. Baca buku, ngobrol sama orang, cari pengalaman baru. Dan 4. Ulangi terus pola pikir yang baru. Ingat, otak kita itu lebih suka sama yang familiar, bukan tentu sama yang benar. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Mari kita simpulkan apa poin terpenting dari semua pembahasan kita. Jadi, inti dari semua ini sebetulnya simpel banget. Kalau Anda pengen hasil yang beda dalam hidup, mengubah tindakan aja nggak cukup. Itu cuma di permukaan. Anda harus gali lebih dalam dan ubah cara berpikir di balik tindakan itu. Upgrade sistem operasinya, baru aplikasinya bisa berjalan dengan lebih baik. Nah, sebagai penutup, pertanyaannya saya kembalikan ke Anda. Setelah tahu semua ini, kira-kira paradigma apa yang akan Anda upgrade hari ini?